one. Bercanda. Kita tak tahu siapa. Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang konsep dasar asesmen AUM PTSDL. Nah, AUM PTSDL merupakan alat untuk mengungkapkan masalah-masalah secara khusus yang berkaitan dengan upaya kegiatan belajar peserta didik di sekolah, di rumah, ataupun di tempat lainnya. Dan oleh karena settingnya berkaitan dengan proses belajar di sekolah, maka AUM PTSDL dipergunakan oleh guru untuk peserta didik. Walaupun demikian, penyelenggaraan AUM PTSDL ini seyogianya hanya dapat dipergunakan oleh guru BK atau konselor sekolah yang memang berlatar belakang bimbingan dan konseling. Hal ini untuk menghindari kekeliruan baik dalam proses maupun hasil yang didapat dari AUM PTSDL tersebut. Nah, AUM PTSDL mengungkapkan 5 aspek sebagai berikut. Yang pertama, prasyarat penggunaan materi pelajaran. Yang kedua, keterampilan belajar. Yang ketiga, sarana belajar. Yang keempat, keadaan diri pribadi. Dan yang kelima, lingkungan belajar dan sosio-emosional. AUM PTSDL terbagi atas beberapa format sesuai dengan tingkat pendidikan sebagai berikut. Format yang pertama untuk mahasiswa, format yang kedua untuk SLTA, format ketiga untuk SLT, dan format keempat untuk SD. Adapun fungsi AUM PTSDL sebagai berikut. Pertama, membantu guru BK atau konselor dalam menentukan layanan bimbingan dan konseling, khususnya yang berkaitan dengan masalah belajar. Yang kedua, mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan belajar pada peserta didik. Yang ketiga, membantu peserta didik yang bermasalah dalam menyelesaikan masalah belajarnya untuk selanjutnya memberikan alternatif layanan. Yang keempat, sebagai dasar penyusunan program pelayanan konseling yang memungkinkan peserta didik berkembang sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya secara wajar, utuh, dan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Ada beberapa penyelenggaraan AUM PTSDL sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik diberikan buku AUM PTSDL berikut lembar jawaban dan memastikan seluruh peserta didik mendapatkan hal yang serupa. Yang kedua, peserta didik dipersilakan mengisi identitasnya pada lembar jawaban dengan alat tulis, ballpoint, atau pensil dengan tinta lainnya yang jelas dan mudah dibaca nantinya. Yang ketiga, memperkenalkan kegunaan, tujuan, dan manfaat diselenggarakannya AUM PTSDL dengan orientasi peserta didik dapat mengisi pernyataan sesuai dengan apa yang sedang dialaminya. Di samping itu, meyakinkan bahwa peserta didik bisa mengesampingkan perasaan curiga, khawatir, dan ingin mendapat pujian yang diyakinkan dengan asas kerahasiaan atas apa yang dijawabnya. Pengelolaan hasil. Agar pengelolaan hasil lebih cepat dan lebih tepat, maka diperlukan perangkat komputer dan analisis data dari AUM PTSDL. Untuk materi lebih lengkapnya, hasil pengolahan data AUM PTSDL dapat ditampilkan dalam format individual, klasikal, kelompok, maupun jenis kelamin. Keseluruhan penyelenggaraan aplikasi instrumentasi ini, hasil yang diperoleh disampaikan kepada masing-masing responden dalam bentuk profil individual, sedangkan kepada kepala sekolah diberikan data rekap dan data pendukung lainnya sebagai bahan untuk pemberian layanan lebih lanjut dan atau penyusunan program layanan bimbingan dan konseling baik program tahunan, semester, bulan,
minggu atau harian. Implikasi hasil aplikasi instrumentasi dalam pelayanan konseling. Hasil aplikasi instrumentasi pada hakikatnya dapat diaplikasikan dalam seluruh kegiatan pelayanan konseling, mulai dari perencanaan sampai dengan penilaian dan pengembangannya. Secara umum, Penyusunan program layanan konseling di sekolah, baik program tahunan maupun semesteran, seharusnya didasarkan pada data tentang variasi masalah siswa, hasil ulangan atau ujian, bakat dan minat serta kecenderungan siswa, dan data lainnya yang kesemuanya terkumpul dalam kegiatan need assessment. Hasil aplikasi instrumentasi secara jelas telah menunjukkan berbagai data yang menyangkut kondisi responden, maka akan ditemukan need assessment sebagai dasar penyusunan atau perencanaan program konseling. yang kedua, penetapan peserta layanan. Berdasarkan data hasil instrumentasi, konselor dapat menetapkan individu yang perlu mendapat layanan konseling, baik layanan dengan format klasikal, kelompok maupun individual. Kegiatan dengan format lapangan dan politik bagi konseli tertentu pun dapat direncanakan oleh konselor dengan mendasarkan pada hasil aplikasi instrumentasi ini. 3. Sebagai isi layanan. Data yang terungkap dari penyelenggaraan aplikasi instrumentasi ini dapat pula menjadi isi dari layanan konseling. Hal ini disebabkan karena dalam penyelenggaraan aplikasi instrumentasi, khususnya yang mengungkap tentang hubungan sosial atau sosiogram, inteligensi, bakat, dan minat dapat dijadikan sebagai isi layanan. Untuk hal ini diperlukan kecermatan konselor dalam melihat relevansi antara hasil aplikasi instrumentasi dengan kebutuhan konseli dan menggunakan secara tepat serta senantiasa menerapkan asas kerahasiaan sebagaimana mestinya. 4. Tindak layanan lanjutan. Hasil instrumentasi, khususnya hasil evaluasi, Laisek, Laijapen, dan Laijapang, dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi upaya tindak lanjut pelayanan terhadap klien. Kecermatan konselor terhadap kesesuaian antara hasil evaluasi dan upaya tindak lanjutnya sangat diperlukan. Dalam upaya pengembangan layanan konseling, dasar utama yang diperlukan adalah data yang akurat dan handal. Dalam hal ini, data hasil aplikasi instrumentasi dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi dapat secara tepat menunjang pengembangan program pelayanan konseling dalam jangka panjang. Dalam hal ini diperlukan berbagai instrumentasi yang komprehensif dari berbagai kelompok responden dalam jangka waktu yang relatif memadai. Dengan data gabungan tersebut akan nampak arah pokok yang dapat dijadikan arah dan garis besar pengembangan layanan konseling. Nah, sekarang khusus pelanggaran aplikasi instrumentasinya AUM PTSDL yang telah dilaksanakan aplikasinya dalam layanan konseling. Hasil analisis AUM PTSDL dengan program komputer memudahkan konselor memahami tingkat kebutuhan kelompok siswa dan juga siswa per individu. Hasil ini dikomunikasikan dan didiskusikan dengan pihak terkait terutama siswa yang bersangkutan dan tindak lanjuti dengan proses layanan sesuai kebutuhan siswa.